Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas mengenai seorang ibu. Di dalam kehidupan kita, peran muslimah itu ada bermacam-macam. Ada 5 peran muslimah sebetulnya. Namun yang kita bahas pada hari ini perannya sebagai seorang ibu. Apa saja sih peran seorang muslimah? Pertama, perannya sebagai seorang hamba Allah. Kedua, perannya sebagai seorang anak. Ketiga, perannya sebagai seorang istri. Keempat, sebagai seorang ibu. Dan kelima, sebagai seorang anggota masyarakat. Namun hari ini izinkan saya memfokuskan untuk kita membahas peran seorang muslimah sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu bukanlah sebuah pekerjaan main-main. Kadang-kadang menjadi seorang ibu itu tidak ada sekolahnya. Tidak seperti kalau menjadi insinyur ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya, ada kuliahnya. Jadi ibu kuliahnya apa teman-teman sekalian? Benar nggak? Kadang-kadang alhamdulillah kalau banyak para wanita yang mengikuti kajian-kajian parenting luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini learning by doing. Udah punya anak, baru kita belajar banyak hal. Terkadang anak pertama itu dijadikan bahan percobaan, oh salah didik nih, nanti diperbaiki lagi di anak kedua, anak ketiga, dan sebagainya. Jadi mari kita lihat bagaimana agar kita ini, termasuk saya, menasihati diri saya sendiri, jadi seorang ibu-ibu yang salihah, ibu yang menyiapkan generasi yang hebat untuk masa depan insyaallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ada seorang penyair yang mengatakan, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Bila engkau menyiapkannya, berarti engkau menyiapkan bangsa yang baik. Kalau ibu benar-benar mengerjakan fungsinya dengan baik, maka rumah itu akan mampu melahirkan anak-anak yang salih dan menjadi tunas berdirinya masyarakat yang Islami. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini menjadi ayat panduan bagi para orang tua untuk menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dari api neraka, yang ayat berikutnya yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah meminta untuk orang-orang beriman, jaga dirimu, jadikan dirimu contoh teladan dulu, jaga dirimu dan kemudian keluargamu dari api neraka. Para ibu, para ayah, jadikan dirimu contoh teladan untuk anak-anakmu, kemudian kau ajak anak-anakmu untuk menjadi saleh supaya melindungi diri kita semua dari api neraka. Ini ayat panduan bagaimana kalau kita bergelar sebagai seorang ibu bukan main-main. Udah bukan saatnya lagi sama dulu seperti gadis yang banyak main-main. Saatnya ini kita adalah orang yang paling ditiru oleh anak-anak kita. Bukankah anak-anak usia dini, anak-anak kecil itu, dia meniru apa yang dia lihat, dia meniru apa yang dia dengar, betul? Tiba-tiba kita menemukan dia bicara ini dari mana, yang ngikutin siapa ya? Tiba-tiba dia berbuat ini dari mana, yang ngikutin siapa ya? Peniru paling ulung di muka bumi ini adalah anak-anak. Jadi seorang ibu atau seorang ayah atau orang yang terdekat dengan mereka memastikan bahwa setiap apa yang kita katakan, perbuatan kita, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tentang kita adalah yang baik-baik. Karena kalau tidak, dia akan mengikuti, dia akan mencontoh, yang membuat kita terkaget-kaget. Kok dia bisa punya kata-kata kasar begitu? Kok dia bisa punya perbuatan yang kasar seperti itu? Tanpa sadar, mungkin karena kita melakukannya. Kita marah-marah kepada asisten rumah tangga, kemudian dia lihat, oh boleh ya marah-marah sama orang. Akhirnya dia memiliki pribadi yang seperti itu misalnya. Atau sang ibu mengatakan, nak nanti kalau si tante ini telepon atau datang bilang mama nggak ada. Oh ternyata boleh ya kalau bohong. Kadang-kadang kita begitu kan. Nah kalau si tante ini datang ke rumah bilang mama nggak ada, padahal kita di rumah. Tanpa sadar kita mengajari dia berbohong misalnya. Atau kita mengajari dia tidak mendapati janji. Nanti mama pulang jam 5 sore atau jam 6 sore, kita nggak mengabari dia, kita pulang malam. Oh dia belajar, berarti menepati janji itu nggak penting, berarti boleh ya melanggar janji. Kadang-kadang hal-hal sepele teman-teman sekalian itu kemudian dia rekam, dia tiru, dan jadilah perbuatan dia sehari-hari. Dia main gadget terus, karena lihat mamahnya main gadget terus, mamahnya main TikTok terus, Instagram terus misalnya, maka dia bilang, kenapa aku tidak boleh bermain gadget, mama sendiri handphone terus. Tapi kalau mamanya ngaji, ibunya ngaji setiap hari, dia lihat, oh mama saya ngaji, oh mama saya baca Quran, oh mama saya kalau sholatnya khusyuk, sholatnya lama. Kalau enggak dia akan bilang begini, ngapain aku ngaji, mama aja nggak pernah ngaji. Ngapain aku sholatnya pelan-pelan khusyuk, mama aja sholatnya buru-buru. Kalau lagi sinetron, iklan baru sholat. Kalau sinetronnya udah mulai langsung assalamualaikum misalnya.
Yang ketawa pengalaman nih kayaknya nih. Ya. Jadi anak-anak kita ini Masya Allah, mereka itu pintar sekali, mereka peniru paling ulung. Betapa banyak keluarga yang hancur berantakan karena ibunya enggan dalam mendidik anak-anaknya, ibunya mengabaikan anak-anaknya begitu saja, padahal ibu adalah peletak dasar dalam pembentukan kepribadian anak saleh.